Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah ke-PGRI-an mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun, program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018. Kami dari semester 4 kelas A. Kemudian kelompok kami akan memberikan materi presentasi yang sudah kami buat sedemikian, yang nantinya akan kami terangkan dari semua anggota kelompok kami yang akan menjelaskan materi yang sudah kami kerjakan. Kemudian adapun hal yang akan kami sampaikan, materi kami berjudul yaitu hubungan dan kerjasama PGRI secara vertikal dan horizontal, yang nantinya akan kami jelaskan oleh masing-masing dari kelompok kami apa saja pembahasan dan penjelasan tentang materi yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama PGRI secara vertikal dan juga horizontal. Kemudian adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah saya, Muammar Aziz, yang kedua ada Chanelia Rista, yang ketiga ada Mbak Iyatul Karimah, kemudian yang keempat ada Liana Anvika, yang kelima Ayu Tri, kemudian yang terakhir ada Mas Imam Suwada, itu anggota perbaikan lulus mata kuliah ke-PGRI-an dari angkatan 2015. Kemudian adapun pembahasan yang akan kami berikan, yang pertama adalah hubungan kerjasama PGRI secara vertikal. Baik, nanti akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok kami, yang yaitu pengertian apa saja hubungan kerjasama PGRI secara vertikal, apa saja maksudnya, timbal balik apa saja antara pengurus besar, pengurus provinsi, dan pengurus-pengurus lainnya yang berkaitan dengan secara vertikal. Kemudian juga akan dijelaskan beberapa tugas dan fungsi pengurus dari masing-masing sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ke-PGRI-an. Kemudian juga peraturan perorganisasian yang antara lain nanti akan dijelaskan oleh masing-masing kelompok kami. Kemudian ada pembahasan yang kedua, yaitu tugas dan tanggung jawab pengurus ke-PGRI-an. Nah, pada pembahasan tersebut nanti akan dijelaskan tugas dan tanggung jawab pengurus PGRI di provinsi, ya, yang apa saja hal yang mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktivitas ke-PGRI-an di kabupaten ataupun kota. Kemudian yang berkaitan dengan hubungan dan juga tanggung jawab pengurus ke-PGRI provinsi, yaitu hubungan dengan pengurus PGRI kabupaten ataupun kota. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu hubungan dan kerjasama PGRI secara horizontal. Nah, nanti akan dijelaskan juga hubungan dan kerjasama PGRI secara horizontal apa saja, yang meliputi hubungan horizontal pengurus besar PGRI, beberapa hubungan, dan juga hubungan horizontal PGRI provinsi berupa hubungan dengan pemerintah, dan juga hubungan antara pengurus PGRI setingkat. Kurang lebih begitu. Adapun pembahasan yang tersebut akan kami sampaikan, yang pertama akan dijelaskan oleh kelompok kami, dan juga beberapa hal yang akan kami sampaikan. Jika ada yang kurang jelas ataupun bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang selanjutnya ada peraturan AD atau ART PGRI dan peraturan organisasi lainnya. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengesahan dan penolakan organisasi PGRI provinsi pada pasal 14 ART pengesahan organisasi PGRI provinsi yang baru
dilakukan oleh pengurus besar. Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukannya telah sesuai dengan syarat-syarat atau prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga pada pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang kedua ada calon organisasi PGRI Provinsi telah menyelesaikan administrasi organisasi. Yang kedua ada penolakan pengesahan organisasi PGRI Provinsi dilakukan oleh pengurus besar PGRI dengan pemberitahuan melalui surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan alasannya, yaitu pembekuan, pencairan, dan pembubaran organisasi PGRI Provinsi. Pasal 15 ART pembekuan organisasi provinsi berarti yang pertama, menonaktifkan seluruh kepengurusan organisasi PGRI Provinsi dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas nama PGRI. Yang kedua, pembekuan dan pencairan kembali organisasi PGRI Provinsi dilakukan oleh pengurus besar yang kemudian memberikan pertanggungjawabannya kepada Konferensi Kerja Nasional dengan mempertimbangkan usul dan saran pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan. Pembukuan dilakukan karena pengurus pertama melanggar kode etik dan ikrar guru Indonesia. Yang kedua, melanggar anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serta ketentuan organisasi lainnya dan tidak memperhatikan kehidupan atau kegiatan organisasi. Yang selanjutnya ada pencairan organisasi PGRI Provinsi. Pengurus besar wajib menghidupkan kembali organisasi PGRI Provinsi, antara lain dengan menyelenggarakan konferensi PGRI Provinsi yang selambat-lambatnya 6 bulan setelah dibekukan. Yang selanjutnya, pembubaran pada organisasi PGRI Provinsi. Organisasi PGRI Provinsi dibubarkan oleh Konferensi Kerja Nasional jika 12 bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya menghidupkannya kembali tidak juga berhasil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamba'iyatul Karimah, NPM 014, mahasiswi bimbingan dan konseling semester 4 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu rekan saya, Kanelia Rista, yang akan saya lanjutkan mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus PGRI Provinsi. Tugas dan tanggung jawab pengurus PGRI Provinsi sesuai pada pasal 30 antara lain yaitu 1. Mengawasi, 2. Mengkoordinasi, 3. Membimbing dan membina aktivitas pengurus PGRI Kabupaten atau Kota. Hubungan dengan pengurus PGRI Kabupaten atau Kota. Yang pertama, hubungan pengurus PGRI Provinsi dengan pengurus PGRI Kabupaten atau Kota dapat dilakukan melalui unsur wakil ketua, unsur sekretaris umum, unsur bendahara, dan biro menurut bidangnya masing-masing atas arahan ketua. Yang kedua,
Ketua Biro dapat berhubungan dengan pengurus PGRI Kabupaten atau Kota tentang pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan PGRI Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan bidangnya masing-masing di bawah koordinasi Wakil Ketua yang membidanginya. Yang ketiga, semua surat kepada pengurus PGRI Kabupaten atau Kota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Umum atau yang diberi delegasi untuk itu dan dibukukan dalam sekretariat. Hubungan dengan lembaga dan badan khusus, himpunan profesi dan keahlian sejenisnya, badan penasihat dan dewan kehormatan organisasi dan kode etik. Pada dasarnya, hubungan pengurus PGRI provinsi dengan anak lembaga, badan khusus, himpunan profesi dan keahlian sejenis, badan penasihat dan dewan kehormatan kode etik bersifat kelembagaan sebagaimana diatur pada ART PGRI. Hubungan dengan anak lembaga, badan khusus, himpunan profesi dan keahlian sejenisnya, badan penasihat dan dewan kehormatan kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini dilakukan oleh 2 untuk PGRI provinsi. Anggota pengurus PGRI provinsi dapat berhubungan langsung dengan anak lembaga, badan khusus, himpunan profesi dan keahlian sejenisnya, badan penasihat dan dewan kehormatan kode etik hanya untuk hal-hal yang bersifat teknis dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua PGRI provinsi. Hubungan dan kerjasama PGRI secara horizontal. Hubungan dan kerjasama PGRI secara horizontal adalah hubungan horizontal pengurus besar PGRI berupa hubungan dengan organisasi, profesi, atau organisasi massa setingkat besar atau tingkat nasional dan bahkan dengan lembaga pemerintah seperti Mendiknas, Menkeu, dan sebagainya. Hubungan horizontal PGRI provinsi berupa hubungan dengan pemerintah provinsi berikut semua jajarannya dan organisasi massa di provinsi tersebut. Hubungan antara pengurus PGRI setingkat, misalnya PGRI Provinsi Jawa Tengah dengan PGRI Provinsi Jawa Timur. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Diana. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Yaya. Yang berikutnya ada asas kebersamaan dan kekeluargaan PGRI. PGRI adalah organisasi yang menumbuhkan sikap saling menghargai, memahami, menghormati, tenggang rasa, asah, asih, dan konsekuen dalam menegakkan kebenaran keluhuran. Jadi, PGRI rasa keluarganya sangat-sangat terasa karena mereka bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling memahami antar anggota dan antar pengurus lainnya. Berikutnya, asas demokrasi PGRI. PGRI adalah organisasi yang menghargai nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai universal, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan perbedaan pendapat. Jadi, meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat, perbedaan kebenaran, maupun pendapat yang lain, mereka masih bisa tetap bersatu karena adanya saling menghargai. Sikap ini memang sangat penting karena jika kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain dalam suatu kelompok, bisa saja kelompok tersebut akan terpecah belah. Berikutnya, asas keterbukaan. PGRI adalah organisasi yang menumbuhkan sikap terbuka, rasa memiliki, mawas diri, partisipasi, tanggung jawab, kepercayaan, menghindarkan kecurigaan, dan meningkatkan kepedulian di antara sesama anggota dan pengurus. Jadi, antara anggota dan pengurus satu sama lain, mereka akan saling terbuka. Mereka tidak akan curiga antara pengurus satu dengan pengurus lainnya, antara anggota satu dengan anggota lainnya, dan mereka bisa bertanggung jawab dengan
apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan tersebut. Yang berikutnya, hubungan PGRI dengan pemerintah pusat. Pengurus besar PGRI dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi melakukan hubungan dengan pemerintah pusat. Hubungan tersebut dilakukan baik dengan eksekutif, legislatif, maupun lembaga-lembaga lain. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 yang mengatur penyesuaian tunjangan tenaga kependidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Dalam peraturan Presiden itu ditetapkan tambahan penghasilan guru PNS yang belum mendapat tunjangan profesi sebesar 250.000 setiap bulan dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Yang berikutnya ada hubungan luar negeri dengan Education International. Education International atau EI adalah organisasi serikat pekerja pendidikan tingkat dunia yang 25 juta anggotanya mewakili seluruh bidang pendidikan, mulai dari pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi, melalui 311 organisasi serikat pekerja tingkat nasional yang tersebar di 159 negara dan wilayah di Asia Pasifik. EI mempunyai 68 anggota organisasi di 34 negara, termasuk PGRI. Di sini saya akan menyampaikan presentasi atau melanjutkan presentasi dari Liana mengenai hubungan dan kerjasama PGRI secara vertikal dan horizontal. Education International mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO, termasuk IBA International Bureau of Education atau Biro Pendidikan Internasional, serta memiliki status konsultatif, dan UNESCO Nation Economic and Social Council atau EXOS atau Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan ini termasuk memberikan kesempatan bagi L dalam mempromosikan tujuan guru dan pekerja pendidik di forum internasional, dan untuk memberikan diskusi mengenai menyusun keputusan tentang kebijakan penting. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan dan kerjasama PGRI secara vertikal dan horizontal adalah salah satu strategi PGRI untuk mencapai visi dan tujuan organisasi dalam melakukan kerjasama sistem organisasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi massa lain. Dengan hubungan kerja sama PGRI secara vertikal maupun horizontal adalah bukan hubungan luar negeri, melainkan hubungan antara pengurus PGRI besar, pengurus PGRI provinsi, serta vertikal bersifat hierarkis dan intrusif. Maksudnya adalah hubungan ke jenjang yang lebih tinggi dan hubungan ke jenjang yang lebih rendah. Dalam hubungan PGRI secara horizontal adalah hubungan pengurus PGRI merupakan organisasi profesi yang organisasinya massa seangkatan atau pengurus besar atau tingkat nasional dan bukan lembaga pemerintah seperti Dismaker dan
demokrasi terbuka. Education International atau EI bertujuan untuk melindungi hak profesional dan demokrasi serta edukasi dari para guru dan pekerja pendidikan untuk mempromosikan perdamaian, demokrasi, keadilan, dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara. Untuk membangun pendidikan umum berkualitas bagi semua. Education International itu sendiri mempunyai hubungan dengan UNESCO. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.